Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar sahabat franchise dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat selalu di era pandemi COVID-19 ini. Baik, pada sore hari ini seperti biasa kita akan bincang bisnis. Tapi ada yang berbeda di bincang bisnis pada sore hari ini. Kita mengundang narasumber yang sudah sangat familiar di era 90-an. Beliau adalah mantan penyanyi cilik, yakni Cikita Meidi. Beliau tengah menekuni bisnis kecantikan yang bernama Cikita Cosmetic Cream. Baik, langsung saja kita akan undang untuk bincang bisnis pada sore hari ini. Sepertinya masih belum tersambung. Oke, kita sapa-sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung join di live Instagram Majalah Franchise. Oke, selamat bergabung Handi.Mulia, Lucky_Nahari, selamat bergabung. Wulan Indria, selamat bergabung. Obrolan Koceng, selamat bergabung. Budi Tejo Pramono, selamat bergabung. Warung Bukoe 81, selamat bergabung. Jika ada pertanyaan mengenai seputaran bisnis dengan Cikita Meidi, nanti bisa tanya jawab langsung di komentar atau di icon tanda tanya, nanti bisa langsung bergabung. Bisa join untuk tanya jawab. Sepertinya sudah tersambung oleh Mbak Cikita. Halo, selamat sore Mbak Cikita. Halo, selamat sore. Nih aku atur dulu ya pencahayaannya. Semoga Apa kabar Mbak videonya Cikita? bagus. Aku Iya, coba alhamdulillah di sini. baik. Nih aku kayaknya harus agak sedikit miring. Oke, gimana? Udah pas? Sip. Sudah nyaman Mbak Cikita? Ya, seperti Sudah? sudah pas gitu. Oke. Oke, udah pas ya. Oke, Sip. Oke. siap. Kebetulan habis kurus Mbak Cikita anak. lagi sibuk apa Baik, ini langsung di aja. era pandemi ini? Oke, sibuknya sekarang ya selama masa pandemi di rumah aja, ngurus anak, ngurus suami pastinya, ngurus diri sendiri, sama ngurus bisnis kecantikan juga. Dan mungkin kalau misalnya aku ada waktu lebih free lagi, ya nerima-nerima kayak syuting atau undangan-undangan yang lainnya. Tapi ya diatur lah. Gitu ya Mbak Cikita ya. Baik Mbak Cikita, ini kan kita akan membahas tentang bisnis pribadinya Mbak Cikita Meidi, yakni Cikita Betul, Cosmetic Cream ya. Nah, mungkin masih betul sekali. ada yang kurang tahu nih para pemirsa di Instagram Live Majalah Franchise. Mm-mm. Apa saja sih yang Hah? dijual di produknya di Cikita Cosmetic ini sendiri, dan kenapa kok bisa tertarik terjun di bisnis kecantikan? Nah, awalnya kenapa tertarik untuk gabung atau nyemplung di dunia kecantikan itu sebenarnya dari masalah yang dihadapi sendiri, yaitu dimana aku tuh mengalami masalah kulit yang kusam, kering, dan sampai saat ini aku udah dari 2008 hingga sekarang tuh udah belasan tahun ya pakai produk wajah yang sifatnya tindakan preventif, yaitu pencegahan penuaan, terus mengobati akne, terus biar lebih smooth gitu ya, biar lebih fresh, natural gitu. Jadi awalnya kenapa? Karena ada masalah. Nah, aku pakai produk kosmetik tersebut selama dari tahun 2008. Terus aku akhirnya 5 tahun kemudian coba untuk tes market. Ternyata dari 10 sampel yang sudah aku berikan kepada orang-orang dengan background kulit yang berbeda-beda, itu akhirnya
menunjukkan ada peluang di situ karena memang dalam proses pemakaian satu produk kecantikan itu dibutuhkan waktu 3 sampai 6 bulan untuk transformasi. Jadi 1 sampai 3 bulan itu kita benar-benar rajin pakai, terus 3 bulan itu transformasinya, 6 bulan kita tinggal maintaining sampai akhirnya kita bisa pakai produk itu yang penting-penting saja. Jadi kita nggak terlalu yang edik sama satu produk, kita pakai satu paket semuanya, tapi ketika masalah udah beres ya kita tinggal memilih mana yang cocok dan mana yang dipertahankan untuk kebutuhan maintain wajah kita. Jadi itu yang membuat aku tertarik untuk nyemplung di bisnis kecantikan karena adanya masalah dan fenomena yang sama dengan yang aku alami. Cewek paling pingin tampil tanpa make up, tanpa bedak, pingin tampil sehat, natural, dan pingin apa ya, kalau sekarang aku ngelihat kan banyak sekali orang yang ngerasa takut tua. Aduh anti aging nih, pakai apa ya? Kayak gitu ya. Kita banyak yang ngelihat yang usia-usia ya katakanlah 17 tahun gitu ya. Terus ada fenomena di mana orang dikatain kayak, ih masih 17 tahun ya, kok wajahnya kayak 27 tahun. Nah, hal-hal seperti itu, masalah-masalah seperti itu aku simpulkan dalam satu wadah di mana ternyata ini adalah masalah orang gitu, masalah orang-orang pada umumnya. Kayak misalnya kalau misalnya seusia aku yang udah 30, aduh kok aku udah usia 30 udah mulai ada flek ya, cik gitu ya. Itu kenapa ya? Terus abis melahirkan kok aku tiba-tiba timbul banyaknya spot scars atau yang lainnya yang membuat aku tampil nggak pede. Nah, hal-hal seperti itu yang aku sebut barusan itu adalah menjadi apa ya peluang aku untuk memberikan solusi kepada orang dengan penggunaan krim Cikita Cosmetic Cream ini gitu. Jadi yang pastinya aku alami dulu sendiri, aku share experience ke orang, maka dari itu terjadilah segmen pasar dan akhirnya jadi ada permintaan hingga sekarang. Jadi cukup lama ya, dari 2013 ke 2020 ya udah lama aku di kancah dunia kosmetik ya, lebih ke skincare gitu. Gitu ya. Kalau dengar dari ceritanya, dulu Mbak Cikita ini sendiri meneruskan bisnis dari keluarga ya. Apakah betul itu? Yes, ya tapi di bidang yang berbeda, lebih ke broadcasting Oke. gitu. Jadi mungkin basicnya kalau misalnya teman-teman yang nonton sahabat-sahabat franchise itu aku itu dari kecil memang sebagai penyanyi cilik pada zamannya pada tahun 92 dan aku mulai nggak intens lagi dari tahun 2000 ke atas. Aku tiba-tiba lebih ke dunia host, mencoba lagi di bidang lain seperti sinetron, FTV, dan ternyata dari semua itu aku menyukai dan mencintai semuanya. Dan memang karena dari kecil itu adalah aku itu adalah produk si keluarga, jadi di mana album-albumku ini yang memproduksi adalah orang tua aku sendiri dan punya label recording sendiri, ya itu sudah jadi manajemen akhirnya, sudah menjadi manajemen recording, manajemen music yang akhirnya aku tahu ternyata untuk membuat satu produk atau untuk menyukseskan satu orang untuk sukses itu pasti ada prosesnya gitu. Jadi ya udah ada basic di situ karena aku adalah seorang yang diproduksi oleh orang tuaku sehingga jadi penyanyi dengan mencetak banyak album pada saat itu. Dan ketika aku udah ngerasa lagi tidak di fase nyaman lagi untuk menjadi penyanyi, ternyata dari keluarga pun masih turun darah bisnisnya gitu loh. Macam-macam. Dulu ada di restoran Padang juga, masih ya pokoknya ya keluarga aku juga ada usaha percetakan. Terus ya kalau aku sekarang lebih concern ke dunia kecantikan, jadi apa aja dikerjain ya gitu karena memang apa yang kita kerjain itu akan bertolak belakang sama pendidikan yang kita tempuh gitu ya. Cuman untungnya aku ngambil pendidikan yang berkaitan dengan bisnis, jadi aku concernnya ke bisnis. Jadi pada saat aku menjalankan bisnis ini ya tinggal learning by doing aja gitu kan, karena emang
suka dan cinta sama produk kosmetik dan menjadi orang yang berhasil pakai kosmedik. Akhirnya aku nemuin orang yang sama berhasilnya, sama punya masalahnya sama aku. Di situ aku menawarkan solusi untuk menjadi reseller dulu awalnya, sehingga aku mantap untuk produce sendiri. Jadi dalam 5 tahun aku memakai kosmetik tersebut, aku butuh 5 tahun untuk meyakini diri untuk produce dalam jumlah yang besar gitu. Jadi nggak mudah gitu. Kalau orang-orang ngelihatnya, wah CCC udah sukses segala macam. Di balik itu semua kita butuh yang namanya trial and error produk. Kita butuh survei ke pelanggan, kira-kira apa masalahnya dan apa solusinya, dan kira-kira QC-nya, quality control-nya seperti apa. Banyak aspek deh. Jadi ya itu yang membuat aku kayak yakin bahwa dunia kecantikan ini nggak akan ada matinya gitu loh. Apalagi kesehatan lah ya, di masa pandemi kayak gini kan orang banyak di rumah, terus kita juga banyak aksesnya lebih ke digital sosial media gitu kan. Jadi aku berharap ya dengan pandemi seperti ini kita masih bisa mencari income dengan menjual sesuatu yang bersifat kebutuhan primary gitu ya. Gitu. Jadi kayak kita butuh makan, ya kan? Banyak yang jual makanan, kita aus, banyak yang jual minuman, kita mau sehat, mau terhindar dari COVID-19, ada juga imun boosternya, entah berbentuk minuman minuman serbuk lah yang sekarang lagi hits. Ya, terus ada juga orang yang, aduh selama karantin ini aku ngerasa kulitku nggak sehat, pingin deh nanti kalau insya Allah ya, kalau pandemi udah selesai keluar rumah aku udah kinclong. Nah berarti itu kan udah kebutuhan ya, gitu. Oke. Nah, awal mulanya dulu Cikita Cosmetic Cream, kalau tidak salah kan lewat promosinya lewat Instagram ya, Mbak Cikita. Nah, itu sangat booming. Itu bagaimana perasaan Mbak Cikita pada saat itu? Kan tidak menyangka ketika awal dulu membuka bisnis kosmetik itu sendiri. Nah, jadi tuh awalnya memang KCC ini cuman kayak apa ya, lebih ke hobi kegemaran wanita pada umumnya yang suka merawat wajah. Nah, akhirnya aku dengan teman-temanku membuat satu survei gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat orang saat bertemu, yang pasti dilihat itu kan adalah wajahnya. Baru kita ajak ngobrol, barulah terbentuk oh kita tahu nih orangnya begini dari personalitinya. Nah cuma dari situ aku pikir ya sudah ya, karena banyaknya pertanyaan orang saat itu, aku kan nggak pede juga ya. Siapalah Cikita Medi. Terus followersnya juga waktu itu masih 11.000 ya kan. Naik 20.000, 30.000 sampai sekarang 114.000. Aku punya followers yang aktif dan organik, maksudnya dalam artian ya itu alami gitu ya naiknya. Jadi aku tuh kayak ngerasa kok banget ya DM dari para wanita menanyakan, cek kok wajahnya glowing, cek kok jarang jerawat kayak gitu. Terus awalnya aku cuek gitu kan, ini apaan sih, ternyata dunia Instagram kayak begini ya. Tadinya nggak mau tahu, padahal waktu itu aku udah menempuh sekolah bisnis di Sarjana 1 S1, dan aku mikir udah cuek gitu, jadi banyak yang gak aku bales. Tapi ternyata aku tahu saat itu Instagram sudah booming dengan pembuatan konten menarik, terus Q&A, terus ya pokoknya tips-tips gitu ternyata membooming ya gitu ya. Terus aku juga lihat juga sekarang banyak YouTuber gitu ya pada saat itu tuh. Ternyata banyak pertanyaan yang seperti itu, dan akhirnya aku jawab gitu. Aku pakai rangkaian ini. Ternyata yang bikin aku concern adalah masalah-masalah orang tersebut. Kayak, aduh, aku udah pakai krim ini, kok nggak berubah-berubah kayak gitu. Terus aku udah ikutin aturannya kok, tapi apalagi nih masalahnya. Nah, terus aku ngeliat nih produk-produk di luar sana yang sudah sukses, yang sudah besar, yang lebih oke lah daripada Cikita Medi punya gitu kan. Ternyata selain keep quality control terhadap produk yang bagus, sebuah produk itu bisa jadi booming
itu kalau di apa ya? Ibaratnya kita punya customer relationship yang bagus ke pelanggan. Jadi mungkin nih kalau misalnya ada yang nonton salah satu pelanggan CCC atau salah satu teman-teman yang tahu aku ini cukup bawel untuk yang namanya apa ya, WhatsApp customer. Peduli amat mau orang itu tahu aku atau tidak, sebagai Cikita or sebagai seller. Yang penting aku setiap orang membeli produk CCC itu wajib mendapatkan konsultasi, guide secara rinci, baik secara teks jawabannya ataupun secara voice note. Nah, saat itu WhatsApp juga lagi booming kan. Nah, ternyata orang-orang nih, ya aku pikir gini, saat itu aku merasa, oke, public figure dijadikan acuan untuk kesuksesan suatu produk. Banyak yang menjadikan si public figure tersebut atau selebgram menjadi BA atau brand ambassador kan. Nah, ternyata itu ngaruh gitu. Nah, saat itu aku juga nggak pede. Aduh, Cikita Medi kan penyanyi cilik. Siapa sih dia sekarang? Aku nggak tahu. Nah, cuman ya nggak masalah. Aku juga butuh orang mengenal aku sebagai siapa itu Cikita Medi. Tapi aku butuh orang tahu aku berhasil karena produk apa gitu. Terus ternyata dari quality control aku terhadap produk, ke supplier, baik ke apa ya, customer, ternyata oh ini loh rahasianya. Ternyata orang-orang itu pingin didampingi. Biasa banyak ya kita ngeliat penjual-penjual yang udah bintang, wah bintang bagus lah di salah satu e-commerce. Tapi dia kurang responsif untuk menanyakan ke pelanggan kira-kira bagaimana nih penggunaan produknya, reaksinya gimana. Nah, dari awal aku selalu bilang ke customer, oh ya produk aku ini bla 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 mengandung bla 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 untuk menyelesaikan masalah bla 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 gitu ya. Nah, nanti reaksinya adalah bla 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 bla, anjurannya adalah bla bla bla, pantangannya juga bla 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 gitu. Nah, dari situ aku mikir, wah kayaknya kalau aku sampai ngurusin satu handphone untuk ratusan pelanggan, itu bisa pusing. Mengangkat orang-orang yang sudah menjadi teman CCC yang aku jadikan kelinci percobaan awalnya untuk bisnis ini, yang berhasil ya, dengan catatan yang berhasil, dan yang pernah beli CCC. Itu aku jadikan sebagai admin, dan di situ mereka juga mendapatkan benefit komisi gitu. Nah, dari situ lama-lama aku punya admin 1, terus 2, sampai maksimum 3, sama aku 4 gitu. Dan sampai sekarang akhirnya dari teman-teman tersebut, teman-temanku juga sudah punya bisnis sendiri di bidang lain. Ibaratnya CCC ini ruang buat belajar gitu kan. Akhirnya CCC sekarang jadi family business. Akhirnya yang megang semua saudara-saudara aku gitu. Jadi ya itu kuncinya adalah quality control, quality customer gitu. Jadi itu yang membuat CCC tuh ternyata ada juga yang tahu ya gitu. Yang tadinya aku nggak pede, aku berpikir oh ternyata tolak ukur keberhasilan sebuah produk itu dari si kemampuan kita bayar selebgram atau kemampuan kita bayar si public figure. Ternyata kuncinya nggak itu. Mungkin CCC nggak sebesar mereka semua. Mungkin CCC betul, CCC nggak sebesar mereka semua. Tapi CCC yakin kalau CCC punya quality control yang baik terhadap pelanggan-pelanggannya. Walaupun kita bukan clear, bukan ahli yang banget gitu ya. Ahli banget gitu katakanlah. Cuman semua orang kan punya apa ya? Punya skill di bidang tertentu. Nah, mungkin skill aku adalah bisa menginfluence orang supaya bisa menyelesaikan masalah yang sama seperti aku. Karena gimana aku mau nyelesain masalah orang kalau masalah aku juga belum selesai ya gitu aja sih. Gitu ya. Nah, Mbak Cikita, rata-rata kebanyakan customer dari CCC sendiri ini masalah apa sih yang biasa datang ke klinik ke CCC ini sendiri? Kebanyakan kan Pertama sekarang itu lebih awal ke ini ya, tampilan ya, ke wajah pengen glowing, gitu. benar. Yang paling banyak itu adalah kusam pertama, kedua akne, ketiga melasma atau flek gitu. Jadi klien CCC ini rata-rata yaitu 25 sampai ya usia-usia lanjut. Jadi awalnya kenapa CCC itu kesasarnya itu
semua kalangan ya, karena itu tadi kalau misalnya kita perempuan yang sudah punya hormon, apalagi sudah balik ya, udah dewasa, itu pasti dihadapkan dengan situasi hormon yang gak menentu yang membuat akhirnya darah kotornya mandek, terus tiba-tiba wajahnya juga jadi ikutan berjerawat. Nah, dari situ ya aku ngelihat kayaknya semuanya sama gitu, tapi makin kesini ternyata CCC itu makin diminati sama orang-orang yang 35 ke atas gitu, karena mereka itu ngerasa aduh gimana ya, aku mau ke klinik takut karena lagi pandemi COVID-19 kayak begini, aku pingin cari produk yang anti aging. Nah di situ aku menyediakannya dengan catatan konsultasi dulu sampai jelas dan foto wajahnya ke WhatsApp aku tanpa filter, terus ceritakan keluhan-keluhannya dengan jelas tanpa skip sedikit pun, dan jauh kan kalau misalnya customer kita nih kayak begini kasusnya gitu ya, ternyata apa namanya disebabkan karena ini aku juga belajar gitu loh, belajar ilmu perkulitan walaupun aku emang bukan dokter. Nah memang aku juga ibaratnya sebelum jualan itu aku belajar yang umum-umumnya. Pas udah banyak ketemu masalah-masalah di customer, aku coba belajar lagi sampai akhirnya benar-benar menguasai semua segmen usia gitu, karena masalahnya pun cuma 3, kalau nggak jerawat, kusam, ya flek gitu. Jadi ya di situ-situ aja sebenarnya, kalau kita udah mengerti mau konsumen mau apapun masalahnya itu bisa kita handle, asal kita apa ya, bukan saklek ya. Jadi penjual tuh kita harus jadi temen buat mereka, jadi dia merasa aman, nyaman. Apalagi di dunia maya kan, dia nggak bertatapan sama aku, dia cuma tahu aku di sosok Instagram, di sosok WhatsApp, di sosok display picture. Itu mereka susah untuk trust. Nah caranya ngebangkitin trust itu adalah disirami terus gitu dengan instruksi, dengan kayak misalnya contoh, aku selalu bilang ke admin-adminku atau saudara aku, jangan lupa untuk say hi setiap saat gitu ya, di waktu-waktu si pelanggan menggunakan krim, misalnya selamat pagi, jangan lupa ya pakai toner pagi malam ya CCC gitu. Jadi pelanggan-pelanggan merasa aman, nyaman, dan merasa diperlakukan, wah ternyata aku sudah beli produk dengan budget segini, oh ternyata kualitinya, servisnya, dan quality produknya bagus. Dari situlah akhirnya jadi baik nama CCC di mata masyarakat gitu. Gitu ya. Nah, kalau untuk cabang sendiri atau gerai sendiri, CCC sendiri ada di mana aja, Mbak Cikita? Mungkin pemirsa Nah, CCC Instagram Live ini kan yang berkunjung online. perawatan Ya, gimana, Mbak? oke. Jadi CCC ini kan online, ya kan, online Oh, kayak online. Instagram gitu ya. Terus kita juga punya WhatsApp pribadi tiap admin. CCC ini bisa dikirim ke seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Jadi kita tuh udah biasa gitu ya, apa namanya, pengiriman-pengiriman ke luar kota, ke luar negeri. Cuman kita itu memang membatasi setiap admin itu cuman boleh megang pelanggan tuh sebanyak 15 sampai 20. Supaya apa? Kalau kebanyakan kita tuh suka kayak punya record history pelanggan. Dia mulai tanggal berapa, terus proses up and down mereka tuh selalu kita simpen gitu di satu buku. Jadi Jadi itu untuk yang ngebuat reminder kita jadi ini ingat. ya, customer. Nge-reminder, misalnya aku udah tahu nih 3 bulan dia nggak berubah-berubah, oh pasti nih ada sesuatu yang nge-skip. Misalnya contoh, dia nggak pakai krim paginya, akhirnya jerawat dia apa namanya nggak menyusut gitu ya. Apa ya, maksudnya diibaratkan kalau misalnya orang akne itu kan mesti punya pagi malam toner sama obat totolan aknenya gitu ya. Nah itu jangan ada yang ke skip, karena kalau misalnya satu ke skip aja itu pasti proses penyembuhannya juga lama. Hasilnya nggak Nah maksimal. dari situ aku punya record history gitu mas, buat pelanggan-pelanggan aku, dan itu aku wajibin juga buat adik-adikku ya, admin-adminku itu untuk merecord semua testi atau screenshot bukti WhatsApp mereka dan bagaimana progresnya. Jadi ketahuan di situ.
Jadi kadang-kadang kita juga nggak perlu harus buka testimoni, tapi kadang-kadang orang tersebut jadi laporan terus. Jadi itu yang bikin kita yang, oh ternyata dengan cara seperti ini ya bisa membuat orang itu yang tadinya nggak percaya jadi percaya gitu. Dan kita juga jangan lupa untuk melakukan promosi-promosi digital sosial media seperti ini gitu. Kayak misalnya aku ngobrol sama Mas, terus kita ngomongin masalah diskusi bisnis, itu kan juga salah satu bentuk promo. Itu satu. Kedua, kita juga pakai sendiri, terserah mau audiens itu enak lihat muka kita gitu ya. Tapi kalau misalnya semuanya itu dikasih tahu secara intens, pagi pakai ini, ya udah aku pakai toner, sabun, krim pagi, terus itu videoin, terus aku tag nama-nama adminnya, tag nama official Instagramnya, terus ya udah. Nah dari situ aku tinggal tunggu setiap hari pelanggan yang konsultasi. Jadi ini kita nggak punya klinik, dan kalau misalnya dipikir aku mau buka klinik, aku masih 50-50 ya, karena aku sudah nyaman seperti ini. Karena kenapa? Kalau orang ke klinik itu kan banyak sekali ya gitu deh, kan kita tahu nih sekarang lagi pandemi gitu kan, orang-orang itu agak susah gitu untuk menjangkau. Nah, kenapa aku pikir ini peluang bisnis yang paling bagus? Ya karena ini bisa dropship, bisa reseller, bisa apa ya, kita kontrol aja dari rumah, toh juga semua by transfer. Dan kita juga sering-sering juga apa ya, kontrol si customernya sudah sejauh mana dan progresnya sejauh mana pakai CCC ya kayak begitu. Jadi menurut aku ya aku cuman butuh rumah ya, meja kerja, laptop, handphone, ya itulah kerja aku. Jadi nggak yang gimana banget lah ya, kecuali kalau misalnya aku klinik ya itu udah ribet pasti ya. Aku ada tim sendiri gitu. Gitu. Mbak Cikita, kita boleh tanya jawab dulu ya. Ini ada pemirsa yang menanyakan di live IG ini. Dari Neo Organizer, apakah produknya sudah ada izin BPOM? Sudah, Ya, sudah ya. Berarti untuk legalitas produknya sendiri sudah terjamin nih Mbak. sudah. Kalau dari kalangan selebriti sendiri yang sudah pakai produk CCC, kalau boleh tahu siapa aja Mbak? Mungkin di sini Waduh, kalau ada yang misalnya selebriti nggak juga. usah diomongin ya, itu privasi mereka ya. Karena aku sih lebih berpikir sasaranku bukan selebritis gitu ya. Sasaranku ini krimnya itu buat high end sih ya. Maksudnya yang taruhlah ya, banyak yang bilang krim aku high end, tapi aku mengakalinya dengan aku jual produk yang travel kit lebih kecil. Jadi aku punya size yang terjangkau, punya size yang menengah, punya size yang jumbo untuk perawatan jangka panjang. Nah, terus ya kayak begitu. Jadi ada yang bilang affordable, ada juga yang bilang enggak. Jadi tergantung customer tersebut. Jadi kalau misalnya customer nanya, kita harus jawab gitu. Apa yang sesuai kebutuhan, apa yang sesuai kemampuan. Ya kalau misalnya dia nggak mampu beli satu paket, ya beli aja satu atau dua. Jadi nggak ada pemaksaan gitu. Makanya Sesuai kebutuhan. alhamdulillah gitu. Sesuai kebutuhan dan kemampuan, karena gak mungkin dong orang kalau misalnya kita katakan mampu, gak mungkin semua orang punya kadar kemampuan yang sama, tapi kebutuhannya sama. Pengen apa? Pengen glowing. Betul, betul. Ya kan untuk saat ini kan tidak wanita saja ya Mbak Cikita untuk merawat wajah. Bahkan sekarang pria pun juga sudah ini juga gitu kan merawat wajahnya juga. Nah di CCC ini sendiri Iya, ada produk untuk pria nggak? kemarin itu banyak sih aku nemuin dari admin-admin aku, kebetulan yang mereka kerja di dunia entertainment juga gitu. Jadi lucu sih, rata-rata orang-orang tuh pingin pakai CCC karena lebih ke masalah untuk aknenya gitu. Jadi segmen aku kayaknya buat face alias punya wajah yang sangat-sangat bermasalah. Bahkan aku pun juga berani bilang gitu, kalau misalnya mukanya udah bagus ya nggak usah beli CCC gitu loh. Aku cuma memperuntukkan produk CCC ini buat orang-orang yang benar-benar menyelesaikan masalahnya gitu.
Toh juga brand lain juga banyak yang lebih bagus, banyak yang lebih besar daripada CCC. Cuman kan lagi-lagi kan perempuan itu kan sifatnya kan nggak pernah puas. Kalau misalnya eh, apa ya, keluar yang baru mereka ikut-ikutan, keluar yang ini mereka ikut-ikutan. Tapi kan sebenarnya kan masalahnya bukan di situ, masalahnya disiplin atau enggak. Jadi ada juga kok apa ya, cowok yang pakai gitu ya, cowok yang pakai nggak masalah kan. Perawatan tuh nggak mandang bulu, bahkan banyak juga perawatan yang diperuntukkan untuk cowok aja. Cuman kan apapun yang di badan kan ibaratnya unisex kan ya, gitu ya, bisa buat perempuan bisa Betul, buat betul. pria gitu. Apalagi kalau cowok paling apa sih, mereka takut mukanya jerawat dan berminyak. Nah kalau mukanya berminyak kan otomatis kan jadi lebih gampang kotor, jerawatan kayak gitu. Itu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Cikita dari Yohanes Saidi Purnama. Bagaimana persyaratan menjadi resellernya di CCC? Kalau persyaratan mah aman-aman aja ya. Yang penting dia udah pakai dulu, mereka udah kuasain produknya, nanti kita kirimkan apa ya, surat kerjasamanya ya kayak gitu. Dan aku nggak mewajibkan banget gitu loh. Maksudnya kayak ya udah kalau misalnya jualan CCC ini ya minimal harus pakai lah gitu loh. Kalau misalnya nggak pakai Harus gimana mau mencoba jelasin dulu ya. orang gitu. Tapi aku nggak maksa juga untuk jadi reseller aku karena emang aku juga kayak takut untuk lebih besar karena apa? Ya menurut aku yang kekuatan di CCC ini di pelanggan yang suka kontrol, yang suka telepon aku, yang suka WhatsApp aku. Kalau misalnya sampai kebanyakan, aku takutnya nggak ke kontrol. Jadi ngebuat kualitasnya Oke. turun. Gitu. Jadi lebih baik aku ya prinsipnya marginnya dikit lama-lama jadi bukit, bener kan? Betul, betul, betul. Gitu. Jadi Jadi seperti itu ya ya. nggak mau yang bisnis serakah tamak banget gitu ya. Apalagi ini flow-nya udah enak gitu. Orang udah percaya ya tinggal kita apa ya, kita maintain, kita jaga kepercayaan itu. Betul, betul, Mbak Cikita. Nah, kalau untuk biayanya sendiri untuk jadi reseller, boleh di-share nggak sih Mbak Cikita? Gak Price-nya ada, berapa? gak ada tanpa Oh, nggak ada. modal. Tanpa modal. Hmm, Jadi kalau misalnya tanpa emang mau modal. tahu Riji kan produk aku ada 48-an lebih ya kan. Jadi itu langsung aja bisa ke Oh, apa aja tuh apa Mbak Cikita? namanya, Kalau ke boleh tahu. situsnya ccc_cerita Oh, Media. di situs ya, dan di, oke, nanti bisa Ya yang dilihat di situ tadi produk. ada di brosur, bisa lihat produk-produknya di situ, bisa lihat testi-testinya. Terus kalau untuk lebih lanjut bisa WhatsApp, tanya yang jelas, yang pasti sabar ya. Kalau misalnya belum dijawab, berarti tandanya kita lagi online sama yang lain. Kadang-kadang juga pelanggan tuh pertanyaannya banyak banget, jadi kita masih sabar Banyak. jawabnya Sampai gitu. curhat gitu ya Karena mungkin kita ya. bukan yang otomatis, iya, bukan yang otomatis replay kan kita. Kan Iya. nggak mungkin dong, masalahnya kan banyak gitu. Terus kita kayak copy paste gitu, kayaknya enggak. Cuman aku yakin banget sesuatu yang diulang-ulang gitu itu yang bikin orang jadi ulang-ulang untuk mesen lagi. Karena apa? Mereka seneng. Mereka seneng, oh ya ternyata diperhatikan ya, gitu. Ya kalau nggak diperhatiin ya pasti itu produk udah ada yang ngomongin gak baik kan, gitu. Jadi makanya aku nyaman banget belasan tahun seperti ini ya, ya karena pelanggan juga yang bikin CCC besar tuh pelanggan. Aku nggak perlu promo yang gimana banget, tapi word of mouth-nya gitu. Jadi lucunya kan CCC kan pusatnya di Jakarta ya, tapi kenapa yang pakai Oh, orang-orang Kalimantan, orang-orang Sumatera gitu. Jadi iya ini kayak experience yang beda banget buat aku. Kayak wow, ternyata selain aku iya. promo ya secara berkala, ternyata mereka itu merekomendasikan. Nah, pasti dari situ aku akan kasih giveaway entah free di dalamnya buat pelanggan-pelanggan yang sudah minimal pembelanjaan misalnya sekian. Gitu. Jadi kadang-kadang aku suka nggak ngomong kalau aku mau kasih gratis. Gitu. Jadi dalam paket itu ntar aku cemplungin tek gitu. Jadi pelanggan-pelanggan yang setia itu tanpa kita suruh untuk promoin CCC, dia akan rekomendasiin sendiri. Dan aku juga nggak butuh mereka yang ya posting ya CCC gini-gini segala macam. Ternyata bukan itu. Aku nggak tahu ya. Maksudnya kan tiap promosi itu seninya beda-beda, pasarnya beda.
Nah, tapi nggak tahu aku kenapa kalau misal sesuatu yang dibiarkan natural tanpa paksaan itu jatuhnya lebih apa ya, lebih brand awareness-nya di orang tuh lebih ngena gitu. Jadi aku nggak Betul, perlu gitu itu ya ya. nyuruh mas misalnya, mas pakai pakai ya. Jadi aku lebih fokusin mas pakai. Iya, jadi kalau ada kan orang ya nanti lo makan lo posting ya, itu kan kenaturalannya hilang gitu kan. Jadi Betul, betul. kayak terkesan dipaksa. Nah, jadi aku nggak masalah juga kalau orang yang mau beli dan nggak posting produk aku nggak masalah. Tapi aku tahu efeknya besar gitu loh. Karena aku konsen ke masalahnya mereka, aku jawab dengan semua guide dan mereka merasa terdampingi, mereka merasa diperhatikan, mereka merasa berhasil gitu. Bahkan paling lama tuh ada customer aku tuh udah bareng ikut sama aku. Jadi aku pakai dia juga pakai gitu. Itu total udah 11 tahun lah ya. Jadi menurut aku tuh kayak Hmm. achievement itu bukan dari besarnya nama aja, tapi dari besarnya apresiasi pelanggan mau merekomendasikan produk itu ke yang lain. Karena lucunya setiap dapat dapat WhatsApp gitu ya, saya temennya si ini, dipegangnya sama Mbak Ciki kayak gitu. Jadi nggak tahu deh, aku juga bingung. Jadi maunya Ya sama itu Mbak aja paling. divisi gitu ya. Makanya ya itu adalah salah satu bentuk promo yang paling enak adalah di Instagram gitu. Walaupun mungkin Gitu. emang aku nggak terlalu apik untuk edit-edit, tapi ternyata itu ngena di hati-hati para wanita yang punya masalah yang sama gitu. Kalau misalnya Gitu. ada yang nggak berhasil, pasti ada, nggak mungkin dong gitu kan. Cuman kan kita bisa lihat kenapa nggak berhasilnya. Apa dia orang yang nggak sabaran, apa dia nggak Hmm. disiplin pakainya Atau gitu kan. makanya juga Tapi balik nggak lagi, sesuai aku aturan gitu ya. aku banyak menemukan pelanggan yang kayak gitu. Jadi ketebak lah. Misalnya dia 1 bulan belum berubah, ketebak banget. Aku udah tahu paket ini habis untuk berapa lama, paket itu habis untuk berapa lama gitu. Jadi kalau misalnya pelanggannya ada yang komplain, ada yang ngomong, dengerin aja dulu. Nah, ntar kita kasih baiknya Apa kisahnya disarankan gitu ya. begini ya Mbak. Makanya ada yang hampir hampir nih pelanggan hampir punah dengan cara aku yang pendekatan psikologis tersebut akhirnya jadi oh iya bener ya Kak Cika ya, ternyata kuncinya disiplin, kemarin aku nggak sabaran gitu. Jadi ya udah ternyata customer yang kayak begitu tiba-tiba nurut, ternyata dia lebih mulus daripada aku. Itu kayak wow, itu keren banget. Gitu ya. Nah, Mbak Cika, ini kan bisnis kecantikan ke kosmetiknya Mbak Cika sendiri kan sudah berkembang, sudah banyak customernya segala macam. Ada rencana nggak sih untuk buka klinik dan di sistem franchise gitu? Hmm, nggak tahu ya, kan tadi aku udah jawab. Aku 50-50 sih, saat ini belum. Aku masih seneng dengan kayak begini karena apa ya? Semua kedetek, semua kedetek. Takutnya kalau misalnya aku punya satu klinik, kan banyak treatment juga di situ. Agak kurang fokus sih menurut aku ya. Kalau kita udah produk, lebih baik inovasi produk gitu ya. Aku Gitu. lebih seneng ke inovasi produk, bukan apa ya memperluas jaringannya yes. Tapi kalau ke klinik kayaknya masih 50-50. Gitu ya Mbak ya. Soalnya fokusnya sudah di produk itu sendiri ya Mbak ya. Jadinya lebih menekankan ke online saja. Iya. Nah, kalau menurut Mbak Cika nih, kan sekarang lagi masa pandemi, otomatis daya beli menurun. Ada tips nggak dari Mbak Cika sendiri dalam menghadapi masa pandemi ini sendiri? Apalagi juga dunia hiburan juga semua terdampak. Oh iya. Nah, yang hiburan aja semuanya pada kerja dari rumah. Ada webinar, ada kayak begini-begini gitu kan. Tips-tipsnya adalah ya itu tadi, kalau misalnya kalau untuk bisnis aku lebih rajinin untuk promosi berkala. Karena apa?
Kalau nggak promosi, ya tidak akan ada permintaan dan orang nggak akan mau tahu gitu loh. Orang nggak tahu itu produknya berguna untuk apa, bermanfaat untuk apa. Jadi coba untuk menarsiskan diri dan kalau bisa apa yang kita jual itu benar-benar produk yang benar-benar kita yakini, yang kita pakai. Jadi kita juga kasih saksinya juga jujur. Kan orang saat jual produk dan saat ngebeli kan pasti butuh kesaksian. Nah, Betul, betul, jadi pasti menurut aku ya itu harus benar-benar dikonsenin yang namanya promo, giveaway, terus juga ya kita sebagai selebgram nih, katakanlah atau public figure juga jangan malu untuk promoin mau bagus atau tidaknya produk, tapi kalau misalnya kalian ngerasain manfaatnya dan kalian yakin dari produk tersebut itu memberikan solusi, itu pasti terjual, pasti jadi best seller. Gak mungkin gak best seller gitu. Mungkin kalau misalnya sampai tersebut tidak juga laku, mungkin ada salah satu yang gak diperhatikan di dalamnya gitu kan. Karena apa? Setiap kita menjual produk kan orang pengen ngeliat prosesnya, pengen ngeliat pengalamannya, pengen ngeliat banyak testimoninya. Maka dari itu brand produk itu jadi ada pasarnya, ada peminatnya gitu. Jadi apa ya menurut aku ya tips-tipsnya ya begitu, menjuallah sesuatu yang kamu sukai, yang kamu cintai dan diyakini jadi solusi buat orang. Karena dari situ terbentuklah margin yang kecil lama-lama jadi bukit gitu. Dan nggak semua bisnis itu pakai modal. Kita bisa mulai dari dropship, reseller gitu ya. Sekarang lebih ke kebutuhan ya aku bilang tadi, makanan, minuman dan segala macam gitu. Itu pasti bisa terbantu kalau misalnya kita selalu intens untuk mempromokan produk kita dan keunggulannya tanpa harus menjelekkan produk lain. Nah, kenapa? Karena semua produk yang besar itu mereka yakin sama produknya tanpa harus membunuh produk lain. Itu menurut aku. Jadi jalannya mulus, berkah, berkat buat orang. Gitu. bersaing secara sehat lah intinya ya Mbak Cika ya, supaya bisnis itu akan lebih baik ke depannya gitu. Oke Mbak Cika, sepertinya kita terbatas oleh waktu dari live Instagram ini. Bagi ada pertanyaan nanti seputar produk CCC bisa langsung DM ya Mbak Cika Bisa ke ya, Instagramnya. DM, WhatsApp, Terus, Insya Allah dibales walaupun memang tertumpuk-tumpuk ini juga WhatsApp-nya juga pada full, pada nanya-nanya. Cuman kan aku lagi live, jadi bisa mewakili lah ya apa ya, betul, betul Mbak walaupun Cika. nggak secara keseluruhan, tapi setidaknya udah tahu intinya apa. Gitu ya, mudah-mudahan teman-teman juga Betul. dari live ini bisa terinspirasi untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya teman-teman pasti menyukai dan mencintai satu hal dan yang itu bisa kalian bagi ke teman-teman yang lain. Kan lumayan gitu Betul ya. Mbak Cika. Ini benar-benar jadi tambahan pada masa pandemi gitu. Apalagi yang kalau Betul. misalnya di sini yang nonton rata-rata mompreneur ya. Yang aku kan benar-benar ibu rumah tangga banget sekarang. Jadi ya concern aku adalah ngurus keluarga dan bisnis. Oke, terima kasih Mbak Cika. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua dan yang menonton kalau jika ingin tertarik dengan produknya CCC Siap, bisa langsung thank DM langsung you. di Instagram. Pasti dibalas ya Mbak ya. Iya, tapi kalau masuk DM request lebih baik ke WhatsApp yang tertera di bio profilnya Oh, ya. WhatsApp di bio profile. Oke, baik. Makasih banyak Mbak Di bio Cikita. profile Semoga CCC. sehat selalu, Siap. sukses selalu ya Sehat-sehat Mbak Cikita ya. juga. Sukses buat majalah Ya, franchise. Thank you. thank you, thank you. Makasih banyak. Oke. Baik, itulah tadi perbincang bisnis sore pada hari ini. Semoga dapat terinspirasi dari bisnis mantan penyanyi cilik selebritis tersebut. Semoga bisa kita ambil sisi positifnya. Baik, jangan lupa untuk follow Instagram Majalah Franchise dan juga saksikan bincang bisnis selanjutnya di hari Jumat setiap jam 4 sore. Dan bagi yang tertinggal,
Anda bisa menyaksikan di YouTube channel kita di Majalah Franchise. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.